Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami mengenai metabolisme nitrogen, yang mana anggota kelompoknya adalah Adelia Putri Utami, Nike Apri Ainun, Suci Aldila Dinanti, dan Nadia Arum Pangestu. Boleh, next. Yang pertama dibahas yaitu pendahuluan. Nitrogen di alam berada dalam berbagai bentuk dan berada dalam keadaan dinamis mengikuti perubahan fisik dan kimia dalam suatu daur nitrogen. Meskipun nitrogen di udara mampu masuk ke dalam tubuh tumbuhan, tetapi tidak ada enzim yang mampu menangkapnya. Kebanyakan nitrogen yang masuk tubuh tumbuhan telah mengalami reduksi oleh mikroba prokariotik dan dalam bentuk NO3 dan NH4+ dalam air hujan. Sebagian besar tumbuhan mengandung 1-25% nitrogen dari berat keringnya. Nitrogen dalam tumbuhan terdapat dalam bentuk antara lain asam amino, protein, arnida, klorofil, alkaloida, dan basa nitrogen. Nitrogen yang terdapat dalam atmosfer bumi 80%, di tanah hanya sedikit terkandung nitrogen. Nitrogen adalah unsur kimia yang memiliki lambang N, nomor atom dari 7, dan massa atom 14,00674 U. Elemental nitrogen tidak berwarna, tidak berbau, tawar, dan kebanyakan lembam diatomik gas pada kondisi standar. Pada senyawa penting industri seperti amonia, asam nitrat, nitrat organik, dan sianida mengandung nitrogen. Ikatan yang sangat kuat dalam unsur kimia nitrogen mendominasi. Kebanyakan kesulitan untuk kedua organisme dan industri dalam mematahkan ikatan untuk mengubah N2 menjadi senyawa yang berguna, tetapi melepaskan sejumlah besar energi berguna senyawa tersebut terbakar, meledak, atau pembusukan kembali menjadi gas nitrogen. Selanjutnya, walaupun di atmosfer banyak mengandung nitrogen, suplai untuk organisme, terutama tumbuhan, sering kurang, karena hanya mikroorganisme tertentu saja yang mampu mengasimilasi molekul nitrogen dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan tumbuhan. Mikroorganisme terdiri atas 4 tipe utama, yaitu yang pertama, mikroorganisme yang hidup dalam akar tumbuhan tertentu dan membentuk bintil akai, misal akar tumbuhan polong-polongan dan rhizobium sebagai simbionnya. Akar bukan polong-polongan seperti Alnus mirica sebagasnya adalah Actinomycetes. Kedua, bakteri tanah heterotrof tertentu yang hidup bebas, misalnya Clostridium, Pasteuranium, dan Azotobacter. Bakteri berfotosintesis misalnya Rhodosphyllum rubrum, beberapa ganggang hijau berfotosintesis misalnya Nostoc, Anabaena, dan Oscillatoria. Berikutnya mengenai metabolisme nitrogen. Metabolisme nitrogen dapat didefinisikan sebagai rangkaian dari proses biokimia yang mengambil tempat di dalam atau di luar tubuh tanaman berupa pembentukan kompleks nitrogen dari molekul-molekul sederhana dan perombakan kompleks nitrogen menjadi molekul-molekul sederhana pembentuknya. Metabolisme nitrogen dibagi menjadi dua, yang pertama anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terdiri dari fiksasi nitrogen, sintesis asam amino, dan sintesis protein. Sedangkan katabolisme terdiri dari proteolisis, perombakan asam amino, denitrifikasi, dan nitrifikasi. Serangkaian reaksi metabolisme nitrogen dari atmosfer dan kembali lagi ke atmosfer dinamakan siklus nitrogen. Siklus utama nitrogen meliputi fiksasi, amonifikasi, dan nitrifikasi, dan denitrifikasi. Metabolisme nitrogen. Seperti yang terlihat pada daun nitrogen di gambar ini, menurut Salisbury 252, nitrogen di udara bisa melalui beberapa proses, tetapi akan karena dia berbentuk siklus atau daur, jadi metabolismenya itu sendiri bersifat kembali lagi gitu dari N2 di udara melalui proses pembusukan, kemudian terbentuk NH4+, kemudian berubah lagi menjadi NO2+, kemudian di NO2- denitrifikasi dan kembali lagi ke udara, seperti itu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu siklus utama nitrogen. Yang pertama itu ada fiksasi nitrogen, merupakan suatu proses perubahan dari nitrogen bebas menjadi garam nitrogen yang tersedia untuk absorpsi oleh tanaman. Atau untuk fiksasi nitrogen ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fiksasi nitrogen secara fisika dan biologi. Yang pertama yaitu fiksasi nitrogen secara fisika. Fiksasi nitrogen secara fisika dapat terjadi dalam beberapa tahapan dengan melibatkan nitrogen yang terdapat di atmosfer dan oksigen di bawah pengaruh lecutan elektrik dan petir untuk memproduksi oksida nitrit, di mana ada reaksinya N2 plus O2 menghasilkan 2NO atau oksida nitrit. 2NO kemudian dioksidasi menjadi nitrogen peroksida. Kemudian ada 2NO plus O2 menghasilkan 2NO2 selama hujan nitrogen peroksida NO2 bersama air hujan membentuk asam nitrit atau HNO2 dan asam nitrat atau HNO3 yang turun bersama dengan hujan. Kemudian 2NO2 plus air hujan menghasilkan HNO2 plus HNO3. Selanjutnya adalah fiksasi nitrogen secara biologi. Beberapa agen biologi yang berperan dalam fiksasi nitrogen ialah bakteri simbiotik dan non-simbiotik, seperti bakteri Camir, Actinomyces, dan alga
hijau biru, mikroorganisme yang mampu mengubah molekul nitrogen sehingga mampu untuk digunakan oleh tumbuhan dibagi beberapa tipe, yaitu 1. Mikroorganisme yang hidup dalam akar tumbuhan tertentu yang membentuk bintil akar, misalnya akar polong-polongan atau leguminosae dengan rhizobium sebagai spesies. Yang kedua, bakteri tanah heterotrof tertentu yang hidup bebas, contohnya Clostridium pasteuranum atau anaerob dan Azobacter aerob. Yang ketiga, bakteri berfotosintesis, contohnya Rhodospirillum rubrum. Yang keempat, beberapa ganggang hijau berfotosintesis, misalnya Nostech, Anabaena, dan Oscillatoria. Ganggang tersebut memiliki kemampuan untuk mengolah nitrogen di atmosfer. Yang kelima, cendawan. Kemudian ada siklus utama nitrogen yang setelah fiksinasi itu adalah amonifikasi, di mana merupakan perubahan nitrogen organik menjadi amonium NH4 oleh bakteri dan cendawan tanah. Kemudian amonifikasi terjadi karena pembongkaran asam amino oleh mikroorganisme. Yang terakhir ialah proses pembentukan amonium atau amonia dari bahan-bahan organik melalui peristiwa dekomposisi dengan bantuan mikroorganisme tanah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada nitrifikasi. Konversi amonium menjadi nitrat dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi bakteri, nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium atau NH4 dan mengubah amonium menjadi nitrit atau NO2 amin. Spesies bakteri lain seperti Nitrobacter bertanggung jawab untuk oksidasi nitrit menjadi nitrat atau NO3 amin. Proses konversi nitrit menjadi nitrat sangat penting karena nitrit merupakan racun bagi kehidupan tanah. Kemudian, bisa kita lihat di PPT, ini merupakan proses nitrifikasi dapat ditulis dengan reaksi berikut, di mana 2NH3 plus 3O2 menjadi 2HNO2 plus 2H2O plus energi atau nitrosococcus. Kemudian ada bakteri nitrat, 2NHO2 plus O2 menghasilkan 2HNO3 plus energi. Karena kelarutannya yang sangat tinggi, nitrat dapat memasukkan air tanah. Peningkatan nitrat dalam air tanah merupakan masalah bagi air minum, karena nitrat dapat mengganggu tingkat oksigen darah pada bayi dan menyebabkan sindrom metabolimia atau bayi biru. Ketika air tanah mengisi aliran sungai, nitrat yang memperkaya air tanah dapat berkontribusi untuk estrofikasi, sebuah proses di mana populasi alga meledak, terutama populasi alga biru hijau. Hal ini juga dapat menyebabkan kematian kehidupan akuatik karena permintaan yang berlebihan. Baiklah, saya lanjutkan, terutama populasi alga biru hijau. Hal ini juga dapat menyebabkan kematian kehidupan akuatik karena permintaan yang berlebih untuk oksigen. Meskipun yang keempat ada denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen atau N2 untuk menyelesaikan siklus nitrogen. Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dan kondisi anaerob. Denitrifikasi umumnya berlangsung melalui beberapa kombinasi dari bentuk peralihan sebagai berikut. NO3- menghasilkan NO2- menjadi NO plus N2O menghasilkan N2. Proses denitrifikasi lengkap dapat dinyatakan sebagai reaksi dari redoks, yaitu NO3- plus 10 elektron plus 2H menghasilkan N2 plus NH2O. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu proses reduksi nitrat. Proses keseluruhan reduksi NO3- menjadi NH4+, tergantung pada energi. Dengan reaksi NO3- plus 8 elektron plus 10H+ menjadi NH4+ plus 3H2. Reduksi nitrat terjadi dalam dua reaksi yang berbeda, yang dikatalisis oleh enzim yang berlainan. Reaksi pertama dikatalisis oleh nitrat reduktase atau NR, NO3- plus NADPH plus H+ menjadi NO2- plus NAD plus H2O. Reaksi ini terjadi dalam sitosol di luar setiap organela. NR terdiri dari dua subunit rantai polipeptida yang kembar, masing-masing disandi oleh inti sel. NR yang mengandung FAD, besi dalam gugus prostetik heme, dan molybdenum yang kesemuanya selanjutnya tereduksi dan teroksidasi, sejalan dengan pengangkutan elektron dari NADPH ke atom nitrogen dalam NO3-. Next. Selanjutnya ada asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen merupakan perubahan nitrit menjadi amonium atau amonia. Tahapan pengubahan ini melibatkan beberapa enzim sebagai katalisatornya. Tahapan perubahannya dapat dikatakan sebagai proses reduksi nitrat. Nitrat menjadi nitrit, menjadi hiponitrit, menjadi hidroksilamin, menjadi amonia. Berikut tahapan-tahapan reaksinya bisa dilihat di slide. Reaksi kedua dari keseluruhan proses reduksi nitrat adalah pengubahan nitrit menjadi NH4+. Nitrit yang ada di sitosol akibat reduktase nitrat diangkut ke dalam kloroplasti daun atau ke dalam fosfolisit di akar, yaitu tempat reduksi selanjutnya menjadi NH4+ berlangsung, yang dikatalisis oleh nitrit reduktase. Berikut reaksinya bisa kita lihat di slide. Selama pengangkutan elektron ini, cahaya mendorong pengangkutan elektron dari H2O ke ferrodoksin Fd, kemudian ferrodoksin tereduksi menyediakan 6 elektron yang digunakan untuk mereduksi NO2- menjadi NH4+ pada reaksi 1.2. Penggunaan bersih 2H+ terjadi selama keseluruhan proses reduksi menjadi NH4+, reaksi 1.1 dan 1.3. Next.
proses-proses konversi NO3 dan NH3. Di dalam sel terjadi proses-proses konversi metabolisme nitrogen yang berhasil diserap akar melalui penyerapan aktifnya. Proses tersebut meliputi konversi NO3 menjadi NH3, aminasi reduktif, pembentukan amida, transminasi. Konversi NO3 menjadi NH3 jika pasokannya berupa NO3. Aminasi reduktif, peristiwa penggabungan gugusan amin H2 pada substratnya yang memerlukan pertolongan enzim. Asam glutamat memegang peranan penting dalam penyusunan asam amino. Pembentukan amida, suatu timbunan gugus amin dalam tubuh yaitu asparagin, C4, glutamin C5, yaitu NH3 ditambahkan ke asam amino aspartat untuk dijadikan asparagin, atau ditambahkan ke asam glutamat untuk dijadikan glutamin. Terakhir itu ada transminasi, gugus amin suatu asam amino dipindahkan ke asam keto yang lain. Asam amino yang satu mengalami deaminasi oksidatif dan asam keto yang lain mengalami aminasi reduktif, sehingga menjadi asam amino baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu aminasi reduktif. Ion amonia yang ada di sitozol dikondensasi dengan asam-asam sehingga terjadi amino baru. Proses ini bersifat reaksi reduksi sehingga sering disebut sebagai aminasi reduktif. Pada konversi ini melibatkan peranan enzim reduktase. Proses aminasi terjadi dalam dua tahap, yaitu aminasi asam alfa keto dan reduksi asam alfa imino. Nah, asam alfa keto ini terbentuk dari asam imino. Untuk reduksi asam alfa imino menjadi asam amino baru, terjadi reaksi reduksi melibatkan koenzim NADPH2 atau suatu reduktor kuat dan enzim reduktase. Untuk proses pembentukan aminasi reduktif bisa dilihat di samping, di mana asam keto direaksikan dengan asam alfa imino, direduksi dengan menggunakan NADPH2, NADP+, menjadi asam. Aminasi reduktif ini merupakan peristiwa-peristiwa sebaliknya, yaitu proses deaminasi oksidatif. Proses konversi tersebut akan melewati pembentukan oksim terlebih dahulu, seperti berikut. Next. Pembentukan amida. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pembentukan amida, kita harus tahu apa itu amida. Amida merupakan asam-asam amino, timbunan gugus amin. Senyawa amida yang paling banyak dibentuk adalah asparagin, glutamin. Asparagin dibentuk dari hasil aminasi terhadap asam amino aspartat atau ASP yang dikatalis oleh asparaginase. Sedangkan glutamin dihasilkan dari aminasi asam glutamat dengan bantuan glutaminase. Selanjutnya, transaminasi. Transaminasi merupakan proses konversi asam amino. Pada prinsipnya, proses pemindahan gugus amina dari suatu asam amino ke asam keto lain sehingga terbentuk asam amino baru. Dalam hal ini, asam keto merupakan zat antara atau intermediate yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Modifikasi rangka karbon. Asam amino dapat diubah ke asam amino lain yang berbeda struktur rangka karbonnya, seperti pada asam glutamat dapat diubah menjadi prolin dan ornition, sedangkan asam aspartat dapat diubah menjadi metionin dan isoleucin, dan kemudian ornitrin selanjutnya dapat diubah menjadi arginin, arginosuksinat, dan citrulin yang merupakan siklus ornitrin pada metabolisme urea. Kemudian yaitu sintesis karbamil fosfat, mana sintesis karbamil fosfat itu dibutuhkan untuk pembentukan asam nukleat karena karbamil fosfat merupakan tahapan awal untuk pembentukan basa pirimidin. Asam nukleat sendiri itu mengandung pirimidin, sitosin, urasil, dan timim. Nah, karbamil fosfat juga diperlukan untuk sintesis asam amino arginin. Kemudian yaitu hidrolisis protein, di mana protein itu disusun atas banyak asam amino dalam ikatan polipeptida. Nah, protein ini dapat dipecah kembali oleh enzim protease secara hidrolitik, di mana seperti proses-proses yang terjadi pada degradasi tumbuhan protein pada biji. Kemudian proses perombakan protein yang lain adalah pada peristiwa senescence daun tua, berbagai bahan organik akan dirombak, dan untuk unsur-unsur yang mobil akan ditransport ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Protein akan dibongkar menjadi asam-asam amino. Selanjutnya asam-asam tersebut akan mengalami deaminasi, sedang asam keto yang terbentuk digunakan untuk respirasi melalui daun Krebs. Kemudian yaitu urea sebagai sumber nitrogen. Pupuk sumber nitrogen yang sangat banyak digunakan itu untuk pertanian adalah pupuk urea, di mana urea di dalam air sangat mudah terurai dan melepaskan amonia dan karbon dioksida. Selanjutnya, NH3 akan diserap akar menjadi sumber nitrogen bagi tanaman. Urea juga dapat diserap langsung secara difusi. Selanjutnya, di dalam jaringan tanaman terdapat urease. Zat tersebut akan diurai atau dikonversi melalui siklus ornitrin, seperti pada gambar di samping merupakan siklus ornitrin. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya, di mana kesimpulannya adalah siklus utama nitrogen meliputi beberapa proses, yaitu fiksasi nitrogen, amonifikasi, nitrifikasi, denitrifikasi, asimilasi nitrogen, dan juga pembentukan senyawa organik nitrogen. Fiksasi nitrogen meliputi fiksasi nitrogen secara fisika dan juga biologi. Pembentukan senyawa organik nitrogen itu meliputi pembentukan asam amino, amida, karbamil fosfat. Kemudian sintesis asam amino pada umumnya mengikuti reaksi aminasi reduksi, reaksi transminasi, dan juga reaksi transdeaminasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih kepada Nike dan teman-teman yang lain. Presentasi kali ini sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.